Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk ketukkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau naik sekitar 0,87%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.900-an, Ethereum 1.766, BNB 328, XRP 0,45, Cardano 0,35, Polygon Matic 1,10, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,073 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1% dan menjadikan BNB hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,44% menuju 328 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama guys, disebutkan di sini Bitcoin is 1 week away from confirming new bull market. Sebut seorang analis. Saya tahu statement seperti ini pasti akan memicu kontroversi karena kemungkinan masih ada cukup banyak orang yang merasa bahwa ini hanya sekedar relief rally dan kita akan kemudian membentuk lower low baru. Tapi juga sekarang mulai banyak yang merasa bahwa kita sudah berada di awal bull market guys. Tidak ada yang salah, sama-sama belum bisa membuktikan mana yang benar gitu ya. In the end of the day, kalian yang wajib untuk bereaksi terhadap apa yang kalian lihat di market. Semuanya under control kalian. Artinya, mau sekarang kita berada di bottom bear market dan sudah menuju ke bull market baru, atau kita hanya berada di relief rally dan kemudian akan membentuk lower low baru, selama portofolio yang kalian siap dengan segala senario, kalian harusnya bakalan fine-fine saja. Oke? Nah, kemudian, apa alasannya kira-kira menurut analis di sini bahwa Bitcoin hanya butuh 1 minggu lagi untuk mengkonfirmasi bull market yang baru? Oke? Nah, pertama ini statement dari Reg Capital gitu, dan dia menunjukkan sebuah chart, dan dia mengatakan bahwa setiap cycle kita sebenarnya membentuk hal yang sama, guys. Yaitu adalah kita membuat semacam descending triangle di sini, kemudian kita drop, dan membentuk sebuah trend line, dan ketika kita breakout di atas trend line tersebut, biasanya kita sudah menemukan bottom bear market. Dan dari segi waktunya juga, atau durasinya, biasa kita berada di bear market kurang lebih 12 bar monthly, atau kurang lebih 1 tahunan. Dan ini terjadi beberapa kali sebelumnya, guys. Pertama di cycle 2014-an, kita membentuk descending triangle, drop, kemudian kita breakout dari trendan di sini, dan kita sudah menandai bottom bear market pada saat itu, dan kita kemudian rally. Berikutnya juga sama, kita melihat cycle berikutnya di tahun 2018-2019, kita membentuk all-time high yang baru, kemudian membentuk semacam descending triangle, breakdown, dan kemudian kita break di atas trendline di sini, dan pada akhirnya itu juga menandai bottom bear market pada saat itu. Dari segi durasi juga mirip saja, kita melihat ada 13 bar monthly alias kurang lebih 1 tahun lebih 1 bulan. Sebelum pada akhirnya kita kembali rally ke atas. Nah, cycle kali ini menurut si Reg Capital kita juga sama guys. Kita mendapatkan ada rally juga kali ini. Dan sepertinya tentunya diawali dulu oleh descending triangle, kita breakdown, kemudian tercipta semacam trend line. Dan kali ini kita sedang mencoba untuk mampu closing di atas trend line guys. Nah, jika kita melihat bulan Maret ini pada akhirnya closing dan berada di kurang lebih area 27 sampai 26 ribu, maka menurut si Reg Capital harusnya itu sudah menandai bahwa kita sudah menemukan bottom bear market dan kita sudah berada di bull cycle yang baru. Dari segi durasi juga sebenarnya sama guys, kita juga udah kurang lebih 1 tahun lebih berada di bear market, dan typically bear market itu cuma bertahan kurang lebih 1 tahun sampai 1 tahun 1 bulan atau 2 bulan. Jadi 1 tahun rata-rata ya, 1 tahun 1 bulan atau 1 tahun 2 bulan gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap November 2021 kemarin itu merupakan top dari bull market cycle ini, kita sudah lebih dari setahun guys berada di bear market, dan sekarang berada di, kalau menurut Reg Capital ya, harusnya sudah berada di bull cycle yang baru. Kalau kita berhasil closing monthly candle Maret di atas trendline tersebut.
Oke, selain itu juga ada sebuah hal lain yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas, tapi ini bukan untuk memperlihatkan pergerakan jangka panjang ya, tapi untuk short term, guys. Dan ada sebuah berita positif yang sebenarnya juga mengulangi hal yang kita lihat beberapa minggu sebelumnya, bahwa rally yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa hari belakangan itu cenderung didukung oleh buying volume di spot. Dan itu yang kita mau, guys. Kita nggak mau kenaikan Bitcoin itu akibat didorong oleh orang-orang yang menggunakan leverage. Karena kalau didorong naik menggunakan leverage, maka kesempatan market maker untuk kembali meliquid orang-orang tersebut dengan membuat harga Bitcoin kembali drop. Oke, dan untuk kali ini, menurut Skew, Bitcoin spot CVD buckets and delta orders, market makers selling pretty heavily here into some large buyer, typically price compressed till either side is out of capital to move price or gives up. Jadi ini adalah opini si Skew ya, bahwa yang terjadi sekarang adalah kita melihat market makers mencoba untuk mendorong harga Bitcoin ke bawah, tetapi kemudian ada cukup banyak orang-orang yang menanti untuk membeli di spot. Jadi agak sulit untuk menurunkan harga terlalu jauh. Jadi sekarang terjadi pertarungan menurut si Skew, pertarungan antara market makers dengan para whales yang sedang mengakumulasi, oke? Dan biasanya dengan ada kejadian seperti ini di mana market maker sedang bertarung dengan para whales, maka akan terjadi pergerakan yang cukup sideways sampai pada akhirnya salah satu yang akan menang. Antara market maker yang menang, artinya kita akan melihat Bitcoin itu drop lebih jauh, atau whales yang menang, yang artinya kita bisa melihat Bitcoin kemungkinan break di atas dan kemudian menuju ke angka 30.000 plus. Gitu ya. Tapi gimana menurut kalian, guys? Siapa yang akan menjadi pemenang menurut kalian? Apakah market maker atau pada akhirnya market maker akan menyerah dan membuat para whales menang? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian juga ada sebuah gambar yang menarik di sini, guys. Dari Bitcoin News, CNBC has reportedly released the credit default swap data for 5 banks, including JP Morgan and Bank of America. Jadi kita baru saja video kemarin atau kemarin lusa kita membahas seputar credit default swap, di mana kita melihat Deutsche Bank CDS-nya atau credit default swap-nya itu rally kencang, yang artinya adalah banyak orang yang berlomba-lomba untuk membeli credit default swap, yang artinya merupakan asuransi terhadap dana yang mereka taruh di bank, itu meroket drastis. Yang artinya bahwa banyak permintaan untuk asuransi tersebut. Yang artinya juga adalah banyak orang merasa khawatir terhadap dana mereka di bank tersebut. Nah, karena ini merupakan sebuah data yang bisa memicu kontroversi, guys. Menariknya, CNBC sekarang itu dilaporkan sudah tidak menunjukkan lagi data credit default swap untuk 5 bank besar di Amerika Serikat. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Trust Financial, PNC, itu akan di-delete. Alias orang-orang sekarang nggak bisa lagi ngelacak sekarang CDS-nya itu di angka berapa. Nah, ini justru menurut saya sebuah hal yang lebih buruk untuk dilakukan. Kenapa? Karena orang pasti jadinya kayak bingung dan bertanya-tanya gitu. Apa yang sedang terjadi di belakang layar sehingga CNBC harus mendelete atau tidak menunjukkan lagi chart CDS beberapa bank terbesar di Amerika Serikat ini. Apakah kita melihat CDS yang mulai meroket yang menunjukkan bahwa para investor atau nasabah khawatir akan terjadi hal yang serupa dengan kita lihat beberapa minggu sebelumnya di mana Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse itu sudah collapse. Apakah akan ada bank-bank lain yang besar yang kemudian menyusul? Ya, kita nggak tahu, cuman ini ada sebuah hal yang membingungkan gitu dan membuat rasa penasaran di mana CNBC itu kemudian menghilangkan chart CDS untuk beberapa bank besar tersebut. Tapi menurut saya ya ini tetap akan ditanggapi negatif ya, guys. Artinya kalau misalnya kita atau CNBC mencoba menyembunyikan data tersebut, ya orang-orang semakin khawatir gitu dan mungkin berspekulasi bahwa harusnya CDS-nya itu mungkin lagi meroket gitu, sampai-sampai CNBC harus tidak memperlihatkannya lagi. Dan itu akan kemungkinan menciptakan kepanikan baru gitu. Dan ya mudah-mudahan lah kita tidak melihat hal yang terlalu parah terjadi ya. Karena kasihan juga, guys, kalau misalnya sesuatu yang terlalu besar terjadi di Amerika Serikat, apalagi sampai-sampai nasabah di bank-bank besar tersebut tidak bisa mengeluarkan uangnya dari bank,
kasihan juga masyarakat di Amerika gitu ya, sudah susah payah menabung dan kemudian uangnya tidak bisa dikeluarkan dari bank. Ya walaupun menurut saya ya mungkin tidak akan sampai separah itu gitu ya, karena kemungkinan besar regulator dan juga pemerintahan AS tidak akan sampai uh, berani ya untuk membiarkan beberapa bank-bank terbesar di sana itu collapse. Tapi who knows gitu ya. Everything can happens. Kita cuma bisa memantau dari jauh. Tidak ada yang tahu internalnya seperti apa. Cuma mereka-mereka saja yang tahu. Silakan kalau kalian punya pendapat juga soal ini, kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, karena ada requestan juga yang saya lihat kemarin di kolom komentar untuk kita melihat lagi sekitar update gitu ya. Untuk Bitcoin Rich List, alias kita pengen melihat para wallet-wallet terbesar yang memegang Bitcoin itu sekarang lagi ngapain aja sih gitu ya. Nah, jika kita perhatikan sekilas di halaman pertama alias top 100 wallet terbesar Bitcoin, itu cukup aktif guys sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir. Di mana terjadi ada transaksi antara dia akumulasi atau distribusi. Jadi kita memang melihat ketika harga Bitcoin di sekitaran 28 sampai 30 ribu, harusnya itu adalah point of interest. Artinya banyak sekali orang-orang yang merasa tertarik gitu ya untuk melakukan transaksi di sekitaran angka tersebut. Mungkin melakukan take profit, atau mungkin ada yang lanjut akumulasi, atau mungkin ada yang jual semua aset yang dia punya, dan seterusnya. Nah, kita cuma pengen melihat yang di luar exchange ya guys. Kalau exchange kita nggak mau lihat, kita cuma mau lihat yang di bawahnya nggak ada tulisan seperti ini. Oke? Nah, yang terjadi adalah jika kita perhatikan, sebenarnya masih tidak jauh berbeda dengan yang beberapa kali terakhir kita cek, bahwa masih banyak akumulasi yang terjadi, tetapi ada satu wallet yang menjual cukup banyak, guys. Nanti kita akan lihat. Nah, di wallet nomor 26, kita melihat ada penambahan sebesar 30.000 Bitcoin, guys. 30.000 Bitcoin, dan transaksi terakhirnya itu di tanggal 19 Maret. Oke, total value-nya itu berarti kurang lebih 840 juta dolar. 30.000 Bitcoin. Jadi sekali beli langsung 30.000 Bitcoin. Oke. Kemudian ada penambahan 3.000 Bitcoin juga di nomor 30, kemudian ada penambahan 11.400 di nomor 34. Dan yang saya katakan tadi yang menjual cukup banyak itu di nomor 37 guys, di mana dia menjual sebanyak 25.500 Bitcoin. Dari yang awalnya 40 ribuan Bitcoin, dia punya sekarang tinggal 21.042 Bitcoin. Dan ini mungkin adalah salah satu wallet yang merasa perlu take profit gitu ya. Jadi dia menjual kurang lebih 25.000 Bitcoin. Tapi kalau kita masih jumlahkan netnya ya kita masih positif. Kenapa? Karena di wallet nomor 26 saja kita ada mendapatkan penambahan 30.000 Bitcoin. 34 ada penambahan 11.400 Bitcoin. Kalau ini dua saja ditotalkan itu sudah kurang lebih 41.000. Jadi kalau 25.000 ya kita masih surplus gitu. Kemudian nomor 39 ada plus 718 Bitcoin. Nomor 45 juga lumayan, ada minus 2119 Bitcoin. 47 600 plus ya, ini plus 600. Nomor 54 plus 5600. Kemudian yang di bawahnya lagi nomor 68 plus 5000. Nomor 69 plus 10.000 Bitcoin. Kemudian di bawahnya lagi plus 1500 plus 734. Kemudian di sini plus 6.700. Jadi secara overall top 100, kalau kita lihat dari 1 sampai 100, cenderung ya guys, kalau kita netkan itu masih dalam keadaan akumulasi. Antara akumulasi atau hold. Walaupun sudah ada satu wallet yang melakukan distribusi cukup banyak, 25.000 Bitcoin, tetapi kita tidak melihat wallet yang lain itu juga mengikuti hal yang sama. Alias tidak melihat banyak wallet lainnya yang kemudian mengurangi Bitcoinnya dan kemungkinan didepositkan ke dalam exchange. Nah, untuk halaman-halaman berikutnya di top 101 sampai 500, saya rasa belum ada perubahan. Rata-rata antara mereka masih hold atau mereka melakukan akumulasi. Saya belum sempat screening, tapi seingat saya seperti itu. Nah, plus 7.000, plus 7.000, plus 6.000, plus 6.000, plus 5.000, dan seterusnya. Halaman keempat juga sama, plus 5.000, plus 5.000. Rata-rata juga masih akumulasi. Nomor 5 juga sama, plus 3.000, plus 3.000, plus 3.000, plus 3.000 juga. Ya, jadi secara overall guys, untuk top 500 wallet, itu masih cenderung dalam keadaan hold atau akumulasi. Ya, ini kita harusnya bisa jadikan sebagai indikasi positif ya. Menunjukkan bahwa walaupun kita melihat Bitcoin sudah rally dari angka kurang lebih 15.000 menuju ke 28.000-an, tetapi itu tidak memancing minat para whales untuk menjual terlalu banyak. Ya, walaupun adalah yang sesekali distribusi, itu hal yang wajar gitu ya, taking profit. Tapi in the end of the day, kita kalau di net kan, itu masih dalam keadaan surplus.
Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu ya. Nah, dari weekly chart kita kemarin mendapatkan ada closing candle indecision, guys, yang menunjukkan bahwa ada pertarungan antara para bulls dan juga para bears. Dan kalau kita lihat dari weekly chart sendiri, sebenarnya pattern semacam ini juga pernah kita lihat di bear market sebelumnya, guys, di sini. Jika teman-teman perhatikan, pada saat kita menemukan bottom bear market di cycle 2018-2019, ketika kita mendapatkan rally pertama, apa yang kemudian terjadi? Kita terkonsolidasi selama beberapa minggu, guys. Oke, ada sebuah candle hijau yang cukup panjang disertai beberapa candle indecision. Kalau kita hitung, kurang lebih ada sebulanan kita bertahan kurang lebih di area 5.200-an untuk Bitcoin. Nah, jika kalian perhatikan yang di sini, sebenarnya yang sekarang juga mirip-mirip aja, guys. Oke, sekarang juga mirip-mirip aja. Yang kita lihat adalah kita menemukan bottom, potensial ya, potensial bottom. Belum tentu kita menemukan bottom, tapi potensially bottom, local bottom at least. Kemudian kita menemukan rally pertama, dan kali ini kita mendapatkan ada candle hijau yang cukup panjang, plus ada candle indecision. Maka tidak mengherankan, guys, kalau misalnya sampai beberapa minggu ke depan pun kita masih akan terkonsolidasi di area ini, menurut saya wajar-wajar saja. Kenapa? Karena sekali lagi, area 28.000 sampai 30.000 itu adalah area major resistance. Bahkan di weekly chart pun kita bisa melihat hal tersebut. Oke? Jadi kalau misalnya Bitcoin kesulitan untuk mampu break di atas area tersebut dalam satu kali percobaan, ya wajar-wajar saja, guys. Karena kita tahu orang-orang kemungkinan akan melakukan taking profit ketika nyampe ke sekitaran area di sini. Karena mungkin merasa pertama ini adalah major resistance, atau yang kedua, kemungkinan orang-orang yang kemarin sempat membeli akumulasi di sini, akumulasi di sini, akumulasi di sini gitu kan, atau harga rata-ratanya kurang lebih 30.000, yang kemudian kemarin sempat loss mungkin sekitar 50% dari asetnya, dan sekarang udah kembali ke break even, itu juga mungkin merasa, oke, daripada loss lagi gitu, mending saya keluar aja deh. Jadi, ya, tidak mengherankan kalau kita akan melihat Bitcoin akan sedikit kesulitan untuk mampu break di atas area 28-30.000. Dan mungkin perlu waktu selama beberapa minggu sampai kita pada akhirnya mampu jebol di atas area tersebut. Dan jika sampai hal itu kita lakukan dan kita mampu melihat closing weekly candle di atas area ini, maka itu adalah sebuah pertanda yang sangat baik, karena berarti kali ini kita akan menjadikan lagi area 30.000 sampai 28.000 tersebut sebagai area major support. Oke, kemudian untuk segi short term-nya, guys. Untuk kemarin teman-teman kalau teman-teman ada nonton video saya kemarin, harusnya tahu gitu ya, bahwa saya sampaikan teman-teman saya masih expect Bitcoin akan start untuk merangkak naik gitu ya. Alasannya karena sesimpel kita sudah mendapatkan ada break dari area trendline di sini. Oke, saya sampaikan ini adalah bisa jadi potensial untuk kalian buy setup dan menargetkan kemungkinan ke area 27.900 sampai 28.000. Kalau teman-teman sempat masuk, ya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan gitu, atau kalian sudah melakukan take profit. Dan sampai sekarang, saya masih melihat Bitcoin itu cukup respect dengan channel di sini, guys. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang akan kita lihat berikutnya, guys? Apa yang kira-kira Bitcoin bakalan lakukan berikutnya? Maka kita perlu mencari clue berikutnya, guys. Clue-nya seperti apa? Nah, ada beberapa senario yang bisa kita lihat terjadi ke Bitcoin berikutnya, dan saya akan kasih tahu ciri-cirinya, guys. Beserta contohnya. Nah, kita langsung lihat contoh pertama yang di sini. Pertama, kita bisa aja melihat Bitcoin itu sekarang berada di sini. Oke. Kita mendapatkan ada drop, kemudian ada konsolidasi, tetapi pada akhirnya kita tidak breakdown, dan justru kita breakout ke atas dan melanjutkan rally. Ini adalah salah satu senario pertama yang bisa jadi terjadi ke Bitcoin. Nah, kalau kita mau lihat yang ini yang terjadi, maka yang harus kita lihat atau ciri-cirinya adalah kita tidak boleh breakdown dari trendline yang terbentuk di sini, guys. Kita terus stay di atas area tersebut dan pada akhirnya breakout ke atas. Oke, tapi juga ada senario kedua di mana kita bisa melihat Bitcoin justru sekarang berada di mana, guys? Berada di sini. Di mana kita sudah terkonsolidasi cukup lama di sebuah area. Kemudian kita drop dan membentuk ada bearish continuation pattern atau potentially bearish continuation pattern, dan kita breakdown. Oke. Jika diperhatikan secara pattern, sebenarnya lebih mirip ke arah yang di sini, guys. Oke. Lebih mirip ke arah yang di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 1 hour chart, kita juga terkonsolidasi cukup lama di sini jika kita bandingkan dengan yang ini. Oke? Jika teman-teman perhatikan, ada kemiripan yang terjadi dari yang di sini dengan yang di sini.
Dimana kita ada mendapatkan sebuah drop yang tajam, di sini juga sama drop yang tajam. Kemudian diikuti ada retest lagi ke atas. Ini juga ada retest lagi ke atas. Oke, dan sekarang kita kembali drop. Kita kembali drop. Gitu kan? Itu makanya saya katakan lebih mirip ke yang di sini. Nah, tetapi kalau kita mau melihat senario ini yang terjadi, di mana pada akhirnya kita kembali drop ke bawah, maka yang perlu kita lihat berikutnya adalah Bitcoin itu harus drop dan kemudian breakdown di bawah trendline dari potentially channel di sini. Ketika kita drop dan kemudian retest, ini mungkin bisa teman-teman jadikan untuk potensially sell setup lagi. Setelah kemarin mungkin cuan di potensially buy setup di sini, sekarang bisa jadi ada sell setup lagi yang bisa menunggu kalau kita ternyata breakdown dari trendline channel ini dan retest, ini mungkin bisa potensially adalah area entry kalian dan protect diri kalian di atas area tersebut dan menargetkan minimal ke sekitaran area low terakhir 26.700 atau kita bisa sampai jebol di bawah area tersebut menuju ke sekitaran area 25.000 sampai 25.300. Tetapi kalau senario pertama tadi guys, yang dimana kita cuman terkonsolidasi dan kemudian naik lagi seperti yang kita lihat di sini, maka yang harus kita lihat terjadi di Bitcoin adalah kita tetap stay di atas area trendline di sini. Oke, selama kita berada di atas trendline di sini, maka kita nggak boleh langsung sell guys, karena bisa aja kita kemudian terus rally dan membuat high yang baru. Oke, jadi ciri-cirinya jelas ya guys. Kalau pada akhirnya kita justru bounce dari sini dan breakout, kemudian closing di atas area tersebut membentuk bullish continuation pattern, maka ini berarti kemungkinan Bitcoin sudah siap untuk kembali retest area high terakhir atau bahkan jebol di atas high yang baru menuju ke next target kemungkinan di sekitaran $30.000. Oke. Dan ada senario satunya lagi yang mungkin juga bisa memperjelas arah berikutnya dari Bitcoin, yaitu adalah kalau misalnya seperti ini terjadi guys, dimana kita mendapatkan rally kemudian ada bullish continuation pattern. Oke, nah ini juga bisa kita lihat. Artinya kalau misalnya ternyata senario pertama yang tadi mau terjadi, artinya kita tidak akan breakdown dan kemudian terus stay di atas area trendline, kemudian kita membentuk pattern yang sama dengan yang tadi kita lihat, bullish continuation pattern. Ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk buy juga. Oke, kalau ini kita dapatkan. Jadi, sekali lagi guys, sesimpel teman-teman menunggu clue berikutnya akan dikasih oleh market. Marketnya mau kemana? Nanti akan dikasih tahu clue berikutnya gitu. Kalau ternyata kita breakdown di bawah trendline di sini dan kemudian retest, inilah menurut saya potensialnya adalah sell setup. Oke, tetapi kalau misalnya teman-teman yang hobi high risk gitu dan mau mencari peluang untuk buy, ya mungkin trendline ini bisa dimanfaatkan karena selama kita bertahan di atas trendline ini tentunya masih ada potensi kita akan bounce di atas. Oke, dan kalau kalian dapat jackpot dan ternyata kita mampu break di atas area trendline di sini, maka kita berpotensi untuk kembali ke high yang baru dan bahkan menembus ke high yang baru. Oke, jadi tergantung nanti market kasih kita senario yang mana, kita cukup bereaksi saja terhadap senario yang nanti dikasih oleh market dan jangan mencoba-coba untuk mendahului market guys. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih merasa tidak punya setup yang jelas, mending stay away from the market dulu. Lagian toh kita masih melihat market dalam keadaan volume yang masih cukup kecil, tidak worth it juga untuk mengambil resiko yang terlalu besar. Tetapi ketika kalau misalnya kita mendapatkan beberapa setup yang tadi saya sebutkan dan kita sudah jelas melihat hal tersebut terjadi, maka itu kemungkinan bisa teman-teman jadikan kembali sebagai sebuah setup. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.